Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, juga kemudahan urusan dalam beribadah di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam, berbuahkan iman, bermaniskan ihsan, yakni pada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, di sini Ana ingin sharing mengenai tentang tafsir surah Ad-Duha dalam kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Teman-teman sekalian mungkin sudah mengetahui, bahkan sudah familiar mengenai tentang surah Ad-Duha ini. Ada yang sudah hafal mungkin, ada yang sudah dibawakan dalam sholat mungkin, seperti itu. Akan tetapi, apakah teman-teman sekalian sudah mengerti, sudah tahu hikmah di dalam Quran surah Ad-Duha ini? Mari kita bahas. Sebelum itu, kita bacain dulu surah Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka teman-teman sekalian, adapun surah Ad-Duha ini diturunkan di kota Makkah, berjumlah 11 ayat dan surat ke-93. Teman-teman sekalian, surah Ad-Duha ini merupakan anugerah dari Allah untuk Nabi Muhammad sebagai pengajaran optimisme. Kenapa optimisme teman-teman sekalian? Asbabun nuzul dari surah Ad-Duha ini tentang kegelisahan Rasulullah SAW, di mana tiba-tiba terputusnya wahyu. Ada yang mengatakan sekitar 3 bulan, ada yang mengatakan sekitar 40 hari, ada yang mengatakan sekitar 3 minggu. Maka teman-teman sekalian, bagaimana tidak gelisahnya Rasulullah? Karena sebelum itu surat-surat hampir setiap hari turun, bahkan sudah 10 surat. Ada Al-Alaq, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, dan lain-lain. Maka kegelisahan Rasulullah didengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu mereka mengolok-olok Rasulullah SAW dengan mengatakan, wahai Muhammad, Tuhanmu telah meninggalkanmu. Wahai Muhammad, Tuhanmu telah membencimu. Wahai Muhammad, Tuhanmu telah menelantarkanmu. Maka turunlah Quran surah Ad-Duha. Sebelumnya kita baca dari terjemahnya ayat 1, Wadduha, dan demi waktu duha. Dari tafsiran karya Syekh Quraisy Shihab bahwasanya matahari sepenggalan naik, hangat namun tidak terik. Ayat kedua, wallaili idza saja. Maka apabila malam telah sunyi. Wallaili idza saja. Kenapa 2 ayat ini Allah pakai dalam surah Ad-Duha? Karena teman-teman sekalian, Allah ingin berbicara, kehadiran wahyu tersebut sama seperti cahaya yang hangat datang pada saat waktu duha. Dan ketidakhadiran dari wahyu tersebut sama seperti malam yang gelap gulita. Wallaili idza saja. Tapi teman-teman sekalian, apakah ketika gelap setelah itu akan terang benderang kan? Dan malam itu disebut sebagai istirahat. Ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan ini jelas saja ayat tersebut menggambarkan bahwasanya mematahkan argumen daripada orang-orang kafir Quraisy yang mengolok-olok Rasulullah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahwasanya Tuhan Allah tak pernah meninggalkan dan tak pernah membenci. Di sini pengajaran Islam teman-teman sekalian. Kenapa? Bahwasanya kita diajarkan untuk memiliki ruang di hati, ruang untuk gagal, ruang untuk dibenci, ruang untuk terasa disakiti, ruang untuk ditinggalkan. Bisa saja hari ini dia sangat-sangat mencintai, besok bisa membenci. Bisa saja hari ini dia stay dengan kita, lalu besok dia meninggalkan kita. Itulah konsep dunia dan manusia. Tapi tidak dengan Allah teman-teman sekalian. Allah tak pernah membenci, Allah tak pernah meninggalkan kita. Mungkin ketika kita bermaksiat, Allah marah, Allah murka, tapi tak pernah sampai membenci kita. Maka, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, teman-teman sekalian, bahwasanya walaupun terputusnya wahyu saat itu,
Allah ingin mengatakan aku tak pernah meninggalkanmu. Wa ma qala, artinya sangat membenci. Tapi di situ tidak pakai kalimat mu, membencimu. Bermakna ayat ini teman-teman bukan hanya untuk Rasulullah, akan tetapi untuk kita semua. Allah tak pernah membenci dan tak pernah meninggalkan kita. Masuk ayat selanjutnya, yakni walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan masa depan itu jauh lebih baik daripada masa lalu. Dalam artian wahyu-wahyu yang turun kepada Rasulullah itu baik. Akan tetapi wahyu setelahnya, next selanjutnya akan jauh lebih baik, akan jauh luar biasa lagi. Seperti itu. Ayat kelimanya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak di hari kemudian Tuhan pemeliharaanmu pasti memberikanmu aneka karunia sampai engkau puas. Dan ini berita gembira untuk Rasulullah SAW, di mana beliau sudah diolok-olok oleh orang kafir Quraisy. Lalu Allah mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awah. Salah satu buktinya ini, kita flashback ke masa lalu. Alam yajidka yatiman fa'awah. Bukankah dahulu wahai Muhammad, engkau dalam keadaan yatim? Bapakmu meninggal, ayahmu meninggal, lalu Allah tetap tak pernah meninggalkan. Salah satunya Allah titipkan kakeknya untuk menjaga Rasulullah. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Nah, di sini teman-teman ada yang keliru, mengatakan dhallan itu sesat. Padahal dalam tafsir Quraisy Shihab mengatakan bahwasanya dhallan itu merupakan kalimat yang artinya bingung. Seperti kita, misal kita dalam perjalanan, kita bingung mau jalan kanan atau kiri. Seperti itu. Jadi bukan artinya sesat. Ya kan? Wa wajadaka dhallan fahada, bahwasanya kami dapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu kami berikan kamu petunjuk ataupun hidayah. Kenapa Rasulullah bingung, teman-teman sekalian? Karena pada masa itu Rasulullah tuh bingung mengatasi orang-orang kafir yang menyembah berhala. Sampai pada masanya fahada, Allah memberikan hidayah ataupun petunjuk di Gua Hira, di surah Al-Alaq diturunkan pada masa itu. Lalu teman-teman sekalian, wa wajadaka a'ilan fa'aghna, dan kami dapati engkau dalam keadaan kekurangan, lalu kami cukupkan. Fa'aghna, ada yang mengatakan fa'aghna ini kaya, akan tetapi kalau dalam Islam sendiri istilahnya kalau orang kaya itu merupakan ia yang makin sedikit kebutuhannya. Ia semakin kaya, makin sedikit kebutuhannya. Makanya bisa jadi orang yang sedikit hartanya jauh lebih kaya dibandingkan orang yang miliarder ataupun crazy rich, mungkin kita bilang zaman sekarang. Kenapa gitu teman-teman? Yaitu tadi definisi wa wajadaka a'ilan fa'aghna ini, bahwasanya kami mendapatimu sebagai seorang kekurangan lalu kami berikan kecukupan. Jadi kaya itu apabila kita sudah cukup akan kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi kalau kita merasa terus-menerus butuh, bermakna kita belum kaya. Fa'amal yatima fala taqhar, dan janganlah kamu hardik anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan janganlah kamu hardik atau sewenang-wenang terhadap orang-orang yang meminta. Ini bisa jadi teman-teman sekalian, mungkin ada orang yang minta sedekah dengan kita, minta bantuan. Kemungkinan saat itu kita tak bisa bantu. Nah, maka jangan sampai minimal mengatakan kata-kata yang kasar. Jangan sampai gitu kan. Nah, katakanlah maaf, belum bisa bantu gitu. Ataupun seorang guru kepada muridnya, jangan sampai menghardik. Muridnya bertanya ini tak dapat juga, bertanya lagi nggak dapat juga. Dan sampai kita mengeluarkan kata-kata kasar gitu. Nah, jangan menghardik para peminta. Jadi peminta sini bukan perkara minta tolong, tapi juga bisa tentang seorang guru yang mengajarkan kepada muridnya. Seperti itu. Yang ke-11 terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, dan tampakkanlah nikmat Tuhanmu. Seperti itu. Tapi kita berhenti dulu di sini teman-teman sekalian. Kita stop dulu. 3 ayat ke belakang dari surah Ad-Duha ini, apa tadi pertama? Fa ammal yatima fala taqhar. Jangan hardi anak yatim. Fa ammas sa'ila fala tanhar, jangan sewenang-wenang terhadap peminta. Ya kan? Yang ketiga, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka tampakkanlah nikmat daripada Tuhanmu. Dan 3 hal ini teman-teman sekalian merupakan tuntunan dalam agama Islam. Jangan menghardik anak yatim, jangan menghardik orang yang suka meminta-minta, dan juga tampakkanlah nikmat Tuhanmu. Tapi pertanyaannya teman-teman, kenapa di nomor 1 sama nomor 2 ini mengenai tentang sosial, tentang kemanusiaan? Karena kata Syekh Quraisy Shihab, hak Allah merupakan dasarnya toleransi, sedangkan hak manusia dasarnya tuntutan. Maka kedepankanlah kemanusiaan daripada keberagaman jika tak bisa dikompromikan. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ayat 11 tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka tampakkanlah nikmat Tuhanmu. Nah, ini ada seorang yang di zaman Rasulullah dahulu, bahwasanya
dia cukup beli sesuatu, cukup beli itu, cukup beli ini, tapi pakainya compang-camping. Apa kata Rasulullah? Kamu bisa beli ini nggak? Bisa. Bisa ya Rasul. Bisa beli itu nggak? Bisa ya Rasul. Allah lebih suka seseorang hamba yang menampakkan nikmatnya. Maka pakailah pakaiannya bagus. Kalau kita bilang zaman sekarang mungkin dress well gitu ya kan. Nah, maka pakailah pakaian yang bagus, yang rapi, yang wangi seperti itu kan. Nah, karena innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah tuh cantik, Allah tuh indah dan mencintai keindahan seperti itu. Lalu ada juga seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah bahwasanya, wahai Rasul gitu kan, aku tuh suka kalau pakai baju bagus, aku tuh suka kalau pakai alas kaki yang bagus. Kira-kira aku tuh termasuk orang yang sombong nggak ya Rasul gitu? Apa kata Rasulullah? Enggak. Sombong itu saat kamu mengingkari hak orang lain. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.